Hai guys, hari ini kami lagi di Amsterdam dan akan mampir ke namanya Royal Coaster Diamonds. Ini adalah pabrik dan pusat pameran berlian tertua di dunia. Sudah ada sejak 1840 guys. Aku akan ajak kamu tur pabrik dan melihat langsung gimana para ahli memotong dan memoles intan mentah hingga menjadi berlian yang berkilauan. Guys, ternyata mahkota Ratu Inggris itu dibuatnya di sini loh. Ayo belajar bareng tentang berlian di video ini. Pastikan subscribe dulu ya. Di lantai satu ini untuk pameran barang-barang kreasi mereka. Kita bisa lihat langsung juga dari jarak dekat para ahli sedang buat berlian. Nah, ini ada orang Indonesia juga nih yang kerja di sini. Dia yang akan kasih wawasan soal diamond kepada kami. Mulai dari gimana kondisi batu yang jadi bahan mentah lalu diproses hingga jadi berlian yang indah. Yuk kita simak. Jadi intan itu ditemukan di tambang seperti bentuk ganda piramid seperti ini ya. Saya akan jelaskan proses mengasah bentuk berlian. Jadi bahan mentahnya itu namanya adalah intan. Sebelum diasah menjadi bentuk berlian. Untuk mendapatkan bentuk berlian dilakukan dalam 3 proses, yaitu pemotongan, penghalusan, serta pengasahan. Pertama, batu ini dipotong menjadi 2 bagian, yaitu menjadi 1/4 dan 3/4 seperti ini ya. Nah, intan itu sangat keras. Maksudnya batu yang cukup keras ya dibandingkan batu yang lain kecuali batu ginjal. Nah, jadi untuk menghaluskan tepinya yang tajam ini, kami perlu batu yang kecil. Saat batu saling mengasah, 2 batu saling beradu. Hasilnya menjadi serbuk, yang mana serbuknya kita gunakan sebagai mengasah, maksudnya fungsi untuk mengasah. Dan yang besar ini menjadi halus seperti ini ya. Jadi hanya intan dengan intan saling mengasah, saling beradu. Kan juga manusia gitu ya, saling mengadu, saling menggeser, saling gunting. Yeah, boy. Nah, jadi caranya gitu ya. Nah, karena bentuknya ini belum bagus, tapi udah kelihatan bentuk seperti bentuk berlian ya. Nah, kita sekarang lakukan proses ketiga yaitu mengasah. Nah, mengasah kita perlukan alat tangkai yang rekan saya sedang pakai di sana ya. Diletakkan ujung tangkai tersebut, lalu piringan baja ini diolesi dengan minyak zaitun serta serbuk yang 1/4 tadi. Jadi sebelum diasah itu minyak zaitun dicampur dengan serbuk intan, akhirnya mendapatkan paste. Apa ya, jadi apa solusinya apa paste kayak terasi gitu, jadi nemplok gitu ya. Terus ditempelin di atas piringan baja tersebut dengan masa putarnya itu sebanyak 3.500 putaran dalam 1 menitnya. Kenceng banget ya. Jadi kita sekarang bicara tentang 350 tahun lalu. Sebelum ada tenaga listrik dan tenaga uap, jadi rekan saya harus mengenjot seperti sepeda untuk mendapatkan meja itu berputar. Bayangkan ya, itu meja itu berat banget ya. Nanti contohnya di sebelah sana bisa lihat sendiri. Yang suka main gym mungkin bisa kali ya, udah itu kondor. Nah, itu contohnya ya. Jadi itu untuk mengasahnya harus menggunakan harus genjot ya. Tetapi karena ada sistem listrik dan steam power atau yang steam zaman dulu ya, jadi dia bisa mengasah. Hasil pertama kita mulai dengan 4 pada bagian muka. Ya, maksudnya 4 asahan ya, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Lalu 4 pada bagian bawah. Karena kurang bagus, diasah kembali menjadi 16. Yaitu 8 pada bagian muka dan 8 pada bagian bawah. Nah, ini contoh dari simple cut atau asal 16 yang pada 350 tahun lalu sudah digunakan sebagai barang perhiasan karena menggunakan tenaga manusia. Ya, jadi nggak bisa banyak asahannya. Dan juga di Asia Tenggara, khususnya di plus 62, asalnya masih dipakai tetap sampai sekarang ya. Masih dibilang asal berlian pula gitu ya. Mungkin tuang asalnya mahal gitu ya, mau ditok lu jualan. Jadi kurang kinclong ya. Nah, kalau dia goyang baru kinclong. Kalau dia mandek gitu ya. Bagusnya kayak dangdut, cuma goyang-goyang kelihatan. Nah, hasil orang bagus kita asah lagi, khususnya di Amsterdam ini karena tenaga power dia lebih banyak.
kita mengasah menjadi 57, yaitu 33 pada bagian muka dan 24 pada bagian bawah. Dan ini baru dikatakan asahan berlian, atau bahasa Inggrisnya asahan brilliant. Nah, karena saya ulang lagi, di Indonesia semua orang bilangnya berlian, apapun bentuknya semua dibilangnya berlian. Yang punya duit, tidak punya duit, influencer, yang punya orang kolektor, tetap aja dodol gitu ya. Kalau bentuknya kotak dibilangnya berlian, ya norak banget. Secara ini bentuk berlian itu adalah bentuk yang bulat atau berlian gitu ya. Untuk 1 karat bentuk berlian diperlukan masa sekitar 10 sampai 15 hari kerja. Oh my god! Wow! Ya. Nah, untuk bahan mentahnya diperlukan lebih dari 2 karat. Karena 65% sudah terbuang ya, untuk di sisi-sisinya semua habis ya. Terus pindah ke lantai 2 buat dijelasin lebih detail lagi. Dicocok-cocokin juga ke jari, gini mana tahu ada yang suka dan beli. Pokoknya berbagai jenis permata dikeluarin guys, dikasih lihat. BTW ini pas kami semua di dalam, ruangannya dikunci dan cuma bisa dibuka sama bapak yang jelasin ini dari bawah meja guys. Karena isinya barang mahal semua guys. Jadi dimanapun itu namanya intan. Intan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris intan apa coba? Pada lulus SD belum? Intan itu bahasa Inggrisnya adalah diamond. Diamond itu bahasa Inggrisnya diamond. Nah, khusus di Indonesia kalau kita dengar kata diamond, ini mama nih khususnya kalau dengar kata diamond, langsung asosiasinya American diamond. Gak ada hubungan sama Amerika, negara Zionis kok. Itu beda ya. Intan itu ya intan, diamond itu bahasa Inggrisnya. Jadi gak ada hubungannya sama Amerika diamond. Emang ini dijual di Jakarta nggak kok? Tuh, biasa orang dari kelas mentua, belum yang tua. Ya, kayak kita baru tahu besoknya udah cerai, gitu ya, nggak bisa ya. Jadi kan diinvest namanya, rezekinya mandek ya, bener ya, itu doa loh bu. Bola gitu. Koleksinya banyak banget ya guys. Gak cuma untuk cewek-cewek, perhiasan untuk cowok-cowok juga ada, kayak cincin, kalung, jam juga ada. Tapi tetap para istri doang yang antusias ya. Para suami cuma pada nunggu dengan cemas. Kena berapa ini nanti? Aku suka ini sih dari awal. Dari awal. Iya. Lebih mahal tapi dong. Sama nih harganya. Berapa mas? Selisih dikit. Dan tinggal tersisa kami sekeluarga di ruangan ini. Ini istri lagi nego-negoan, lagi ditanyain ke kepalanya sama bapak ini. Ik heb eigen klant. Ja, 15% denk ik. Kijk maar hoeveel. Ja, zoiets. Oké, dank je. Stuur maar deze alsjeblieft. Dan gitu deh cerita kami mampir ke tempat pembuat berlian di Amsterdam. Berikutnya kami mau ke desa nelayan yang daratannya itu lebih rendah dari permukaan laut guys. Aku di situ nyobain makanan khas Belanda di resto yang legend banget. Resto ini udah ada sejak 1922 saat Indonesia belum merdeka. Fix itu sih makanan para company ya guys. Cocok nggak ya kalau untuk lidah Indo? Untuk itu subscribe dulu biar tahu ceritanya ya.